Morotai Ketua PKK Kabupaten Pulau Morotai Shirley Juanda terus mendorong sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam sosialisasi itu, kata Bunda sapaan akrab, masyarakat akan diajak untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan dan menciptakan kenyamanan di daerahnya masing-masing. Sosialisasi ini, kata Bunda, dilakukan melalui Satuan Petugas Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, dinas terkait serta organisasi perempuan di setiap kecamatan. Jangkauan sosialisasi hingga ke daerah terpencil. Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Selain itu, Bunda berharap bantuan media agar sosialisasi dapat lebih efektif. Dalam sosialisasi, lanjut dia, juga disampaikan mengenai hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sekolah, media juga kami harapkan, bukan hanya kami, masyarakat semua, tokoh agama LSM, lembaga sosial masyarakat, juga membantu kami mengadakan sosialisasi ini, kata dia. Roger melaporkan. Bisa memproteksi diri supaya tidak terjadi. Ada yang tahu apa itu pelecehan seksual? Ada yang tahu tidak? Tidak. Ada yang tahu bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh? Ada yang tahu? Coba dijawab. Tidak boleh disentuh mulut dengan sekitar paha dan pantat. Bagian yang tidak boleh seperti mulut, bagian di bawah, di belakang baju dalam, bagian sekitar paha dan pantat, apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Jadi mungkin orang tua sudah menjelaskan, mungkin guru-guru juga sudah menjelaskan, bunda-bunda di sini datang untuk mengingatkan kembali. Jadi kita mengharapkan adik-adik semua tahu bagaimana untuk menjaga diri adik-adik supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti setelah bunda keluar dari sini ada tim kakak-kakak yang akan bernyanyi bersama, mengajarkan lagu dan mengajarkan apa yang boleh disentuh di badan kita dan apa yang tidak boleh disentuh di badan kita oleh orang lain, sekalipun itu. Bunda, sebagai bunda di sini, akhir-akhir ini kan terdengar bahwa banyak kasus pelecehan seksual kepada anak-anak. Harapannya seperti apa untuk sex education nanti kepada anak yang tadi? Jadi dikarenakan belakangan ini marak terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, terjadi di Maluku Utara. Berdasarkan data terakhir yang saya dapat, sekitar katanya ada 104 kasus dalam 8 bulan terakhir. Di Morotai hanya 2-3 kasus ya. Oh, di Morotai ada 4 kasus. Oleh karena itu, mulai hari ini hari perdana, kami berkolaborasi antar organisasi wanita se-Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari Dinas Sosial, PKK, Dharma Wanita, ada bantuan lembaga hukum, ada beberapa lembaga, Pataya. Kami berkolaborasi mengunjungi sekolah SD, SMP, sosialisasi tentang apa itu pelecehan seksual, karena banyak anak tidak paham apa itu. Kemudian mengajarkan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh dipegang. Dan yang ketiga, bagaimana mencegah dan mengidentifikasi sejak dini sehingga pencegahan bisa dilakukan ataupun kerusakan yang lebih lanjut tidak
terjadi. Menurut saya pribadi, satu-satu cara untuk melindungi anak adalah dengan mencerdaskan mereka, supaya mereka yang menjaga diri mereka sendiri, sehingga memproteksi diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena walaupun kita orang tua tidak mungkin 24 jam, 7 hari seminggu, 360 hari bersama dengan anak-anak. Jadi menurut saya penting bagi anak-anak untuk dicerdaskan mereka yang akan menjaga diri mereka. Minimal itu cara tahap pertama untuk mencegah itu terjadi. Oke, untuk beberapa kasus, 4 kasus yang sudah terjadi ini, harapannya kepada pihak penegak hukum atau yang instansi terkait seperti apa? Harapannya supaya diproses lebih cepat, identifikasi kasusnya, pelakunya supaya cepat diproses secara hukum dan hukumannya kalau bisa seberat-beratnya, sehingga memberikan efek jerah kepada para dari dulu dan sekarang terus terjadi, dan korbannya selalu anak-anak. Tidak bisa hanya dilakukan oleh organisasi wanita, diperlukan kerjasama dari semua stakeholder, dari Pemda, dari aparat hukum, dari orang tua, dari masyarakat, bekerjasama untuk menjaga anak-anak kita, karena dampak dari pelecehan seksual itu akan menghancurkan emosional, dampak fisik, masa depan, banyak hal-hal yang tidak terlihat yang sebenarnya merugikan bagi pihak anak. Nah, boleh dipegang tangan, boleh dipegang kaki, boleh dipegang kepala, itu adalah wujud sayang. Tetapi kita tidak boleh, laki-laki maupun perempuan, apabila dipegang di mulut, di bagian